bahwa Ramadan adalah bulan yang potensial diijabahnya segala doa-doa kita. Tentu kita berharap agar semua doa, harapan, cita-cita kita semua diqabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar doa kita bisa diijabah? Pada kesempatan malam ini, tema kultum yang akan kami sajikan di hadapan para bapak, para ibu sekalian adalah syarat agar doa diijabah. Saya menggunakan referensi yakni kitab Tuhfatul Murid ala Syarhi Jauhar Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Beliau adalah seorang ulama besar. Di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan wa'lam dan ketahuilah annalid du'ai, bahwa untuk satu doa yang tentunya kita sekalian ingin agar doa tersebut diijabah, syuruton wa adaban, ada syarat-syarat dan ada adab-adabnya. Mana yang termasuk di antara sekian banyak syarat-syarat agar doa kita diijabah? Yang pertama, famin syurutihi, maka di antara syarat-syaratnya tersebut aklul halali, adalah makanan yang halal. Maka kalau kita ingin agar doa diijabah oleh Allah Ta'ala, terkhususnya di bulan suci Ramadan ini, maka jaga asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Satu waktu di dalam kitab Sahih Muslim nomor 2346, ketika baginda Rasul bersabda, ayyuhan nas innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hei sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Kemudian di penghujung hadis ini beliau mengisahkan summa dzakara rajul yutilus safar. Nabi menuturkan ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan jauh. Nampak dari wajahnya yang kusut, rambutnya tak terurus. Kemudian dalam transitnya tersebut, seorang laki-laki ini yamuddu yadaihi ilas sama, menengadahkan kedua tangannya ke arah langit. Berarti dari sini ada isyarat mengangkat kedua tangan manakala kita berdoa adalah bagian dari adab dan sunnah. Yamuddu yadaihi ilas sama, laki-laki ini menengadahkan tangannya ke arah langit sembari berkata, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Tuhan, ya Allah, ya Allah. Tapi apa kata Nabi? Beliau menyindir, wa mat'amuhu haramun, sedangkan yang dimakannya adalah yang haram. Wa mashrabuhu haramun, yang diminumnya juga haram. Wa malbasuhu haramun, yang dipakainya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diisi, dikonsumsi semua tubuhnya itu dari yang haram. Nabi menyindir, fa anna yustajabu lidzalik, maka sungguh bagaimana doanya akan diijabah. Maka perhatikanlah poin pertama. Di Ramadan ini 13 jam lebih kita tidak makan, tidak minum. Mestinya dalam kondisi terjaga dari hal-hal yang, jangankan yang haram, yang halal saja sangat kita jaga, maka menjadi potensi diijabahnya doa-doa kita. Yang kedua, di antara syarat agar doa-doa kita diijabah adalah wa ayyad'u wa huwa muqinun bil ijabah. Ia berdoa dalam keadaan yakin bahwa doanya akan diijabah. Yakin kepada Allah. Bahkan kita semua maklum ada sebuah hadis qudsi sebagaimana di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 7405, dalam Sahih Muslim 6805, dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal nomor 13162, dan sanadnya sahih. Di mana Allah Ta'ala berfirman, yaqulullahu azza wa jalla,
Aku, kata Allah, inda dhanni abdi bi. Dhan kalau kepada Allah jangan diartikan sangkaan, tapi dhan kepada Allah kita artikan adalah keyakinan. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan keyakinan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku senantiasa besertanya, yakni rahmatku menyertainya saat ia berdoa kepadaku. Yakin bahwa doa kita akan diijabah. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, wa alla yad'u wa alla yakuna qalbuhu ghafilan. Dan jangan sampai ada qalbu, hati orang yang berdoa itu ghafilan, lengah, lalai. Makanya dulu ada permainan gapleh yang melalaikan. Ketika kita berdoa khusyuk, khudu kepada Allah. Tangan kita sebagai bentuk adab dan sunnah. Hati kita fokus kepada Allah. Apapun yang kita minta, hati kita fokus kepada Allah, bukan kepada sesuatu yang kita harapkan. Karena seringkali ketika kita berdoa minta kepada Allah, hati kita fokusnya bukan kepada Allah, tapi fokus kepada benda yang kita harapkan. Termasuk juga ketika kita bersyukur, lisan berucap alhamdulillah, tapi sayang di dalam hatinya ada barang atau benda duniawi yang menjadi nikmat tersebut. Yang ketiga, hatinya tidak boleh lengah, tidak boleh lalai manakala berdoa. Yang keempat, wa alla yad'uwa bima fihi ismun. Dan tidak boleh berdoa bima dengan sesuatu fihi pada doa tersebut ismun, kontennya adalah dosa. Tidak boleh kita berdoa kepada Allah isinya dosa. Ya Allah, saya mau mencuri, mudahkan saya ya Allah. Tidak boleh. Wa auqati'atur rahmin, atau isi doanya adalah minta diputuskan silaturahim. Ya Allah, saya sudah kesal dengan abang saya. Saya mohon kepadamu agar persaudaraan saya cukup sampai di sini. Atau saya ingin selesai silaturahim dengan dia. Tidak boleh doa yang isinya dosa atau minta diputuskan silaturahim. Au itu'atu hukukil muslimin, atau tidak boleh pula isi doanya yang merugikan hak orang lain. Ya Allah, saya kesal dengan tetangga saya, moga-moga mobilnya diambil kembali oleh leasing, moga-moga dia celaka. Tidak boleh mendoakan dengan doa yang merugikan hak muslim. Terakhir hadirin, wa alla yad'uwa, dan tidak boleh berdoa bimuhalin, dengan sesuatu yang mustahil. Artinya tidak boleh berdoa dengan konten permintaan yang mustahil. Walau adatan, walaupun bagi Allah itu gampang, mudah. Ya Allah, saya minta uang sekarung saat ini juga. Bagi Allah kira-kira bisa nggak Pak? Bisa. Tapi itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti kita akan meniadakan ikhtiar. Jangan lupa ada doa dan ada ikhtiar. Jangan lupa doa dan ikhtiar. Bapak ingin mendapatkan rezeki, maka doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah agar mendapatkan rezeki, dan ikhtiarkan apa yang menjadi doa kita. Maksudnya tadi doanya ingin dapat rezeki, ayo usahakan. Jangan sampai berdoa tapi tidak ada ikhtiar. Ingat, usaha tanpa usolli itu sombong. Usolli tanpa usaha itu bohong. Bagi Allah gampang saja, ya itu ranahnya Allah. Ranahnya kita adalah berdoa, ikhtiar, dan satu lagi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kelima, sebagai syarat dan etika, kita tidak boleh berdoa dengan sesuatu yang isinya sesuatu yang mustahil. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ada sebuah riwayat. Kita sudah sekian lama berdoa, namun kok belum juga diijabah. Mari kita lihat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ini ada sebuah riwayat. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim ia berdoa bida'watin, dengan satu doa laisa fiha ithmun,
Di dalam doanya itu tidak ada konten dosa. Wala qati'at rahmin. Tidak ada juga dalam doanya minta agar diputuskan silaturahim. Artinya doanya adalah baik-baik saja, positif. Illa melainkan a'tahullahu biha. Melainkan Allah akan memberikan terhadap doa tersebut ihda salatin. Minimal setidaknya 1 dari 3 kemungkinan. Jadi ketika kita berdoa ada 3 kemungkinan. Mana saja? Imma antu ajjalalahu. Kemungkinan pertama akan disegerakan. Bapak minta sesuatu, bisa saja Allah segerakan perwujudannya. Imma antu ajjalalahu. Yang keduanya wa imma ayyadakhiraha law bil akhirah. Imma kemungkinan kedua akan dibentukkan dalam bentuk tabungan di akhirat. Mohon maaf, mungkin di antara kita sekian lama berumah tangga, mohon agar diberikan keturunan atau anak atau momongan. Sampai sekian puluh tahun berumah tangga, belum juga diberi anak. Apakah itu doanya sia-sia? Tidak ada yang sia-sia. Doa itu akan menjadi pahala, tabungan pahala di akhirat nanti. Yang ketiga, kemungkinan ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i bittaha. Kemungkinan ketiga, doa tersebut akan dibentukkan dalam bentuk penyelamatan. Bisa jadi Bapak minta sesuatu, tidak diwujudkan sesuatu tersebut, tapi dibentukkan dalam hal penyelamatan dari kecelakaan. Maka dari itu para Bapak, inilah 5 hal yang bisa kami sampaikan terkait syarat agar doa diijabah. Gunakanlah kesempatan baik di Ramadan ini, terutama nanti kita akan memasuki 10 yang akhir. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik hidayah inayah untuk kita semua dan menerima amal ibadah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.